Bismillahirrahmanirrahim. Kula nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, damai cinta dan kasih sayang. Saya bersyukur kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala didatangkan oleh Gusti Allah. Kedatangan tamu agung. Kenapa saya bilang tamu agung? Beliau senior saya, termasuk sepuh saya di Asosiasi Pengrajin Tangerang. Salah satu penggagas APTA adalah beliau. APTA itu Asosiasi Pengrajin Tangerang, Bapak Soim. Beliau pengusaha sepatu, saya pengusaha bordir. Dan salah satu yang membesarkan APTA zaman perjuangan dulu itu kita berdua, termasuk salah satu bagaimana APTA ini jadi besar itu awalnya gimana dulu itu Pak ya awalnya? Coba kita ingat-ingat dulu ya, tentang APTA ya. Awalnya itu karena rekan kita kena kasus hukum, kita bantuin, cuma caranya bantu tuh kalau yang lebih luas, lebih lebar gimana ya? Mencari solusi ya? Cari solusi dulu. Habis itu dikumpulin ada kurang lebih 13 orang. Mungkin ada usulan nama Pak Guyuban itu apa, kurang lebih ada 3 apa 4. Ya dari rekan-rekan cuma yang kepilih, yang cocok katanya namanya APTA, karena ada unsur kerennya, ada asosiasi. Jadi kita menjadi pengrajin tuh ada kebanggaan walaupun belum sukses. Cuma karena era waktu itu usaha lagi bagus, jadi dengan munculnya nama APTA ini, pengrajin semangat, sehingga usaha dari rekan-rekan bisa maju sebelum kenal Mas Agus. Habis itu saya kan kerjaan saya bawa ke Mas Agus. Terus saya dalam hati tertarik karena omongan Mas Agus itu mengenai hati, kok cocok gitu loh. Walaupun belum terlalu akrab, tapi saya udah simpatik udah lama sama Mas Agus. Setelah saya dicari, oh pas. Terus pasnya lagi, memang Mas Agus belum masuk APTA, tapi pinginnya menolong orang. Terus APTA sendiri ada dua manfaat. Pertama, lillahi ta'ala menolong orang. Kedua, ya kalau orang namanya ditolong pasti ada rasa terima kasih. Dan terima kasih itu Mas Agus kita menolong 3 atau 4 orang untuk disukai. Nah, habis itu Mas Agus malah daftar ada 7 atau 8 orang termasuk Mas Agus sendiri. Terus secara tidak langsung dalam hati saya bangga, alhamdulillah, ya Allah kita nolong sedikit dapatnya banyak. Terus dalam hati juga ini kita mau maju ada pengkaderan. Ya itu sebelum Mas Agus aktif, tapi saya udah feeling kalau Mas Agus ini mau bisa menggantikan lah. Ya memang semuanya itu sebenarnya tidak kebetulan, cuma ya kita namanya usaha mendapatkannya. Setelah setahun kemudian Mas Agus masuk, ya alhamdulillah teman-teman pada cocok. Terus ada pemilihan Mas Agus kepilih dengan alami, walaupun saingannya orangnya lebih senior, tapi ya Allah memilih Mas Agus. Karena Allah yang berkehendak ya. Dan harus begitu jalannya gitu. Harus begitu jalannya. Dan APTA sampai jadi besar ya Pak ya? Iya, terus alhamdulillah setelah Mas Agus megang, ya sebenarnya waktu itu banyak masalah sih, cuma Mas Agus telaten ya sampai semuanya stabil, terus bisa menjadi besar. Tapi kalau sekarang menurut saya karena merosot lagi itu nomor 1 segi ekonomi, karena penurunan produksi itu. Penurunan produksi. Ekonomi pas memang alamnya turun lah. Turun ya. Habis pandemi itu turun ya. Jadi malah pas Mas Agus keluar tuh nggak tahu tiba-tiba ekonomi ikut turun. Merosot. Ya cuma saya juga merosot. Memang alamnya. Semuanya alamnya. Terus tambah online. Nah, jadi persepatuan juga harus ngikutin perkembangan zaman. Memang semua itu udah di Gusti Allah udah ngaturnya begitu. Habis Mas Agus juga alhamdulillah pengkaderan udah banyak, termasuk Mas Pidi. Cuma ya waktu Mas Pidi usaha saya lagi turun lagi turun, saya kurang aktif. Bukannya
nggak simpatik, saya tetap ada rasa syukur, ada rasa terima Ya, kasih karena ada yang meluruskan, ada yang menjaga, Iya. ada yang menguri-nguri, Iya, ada yang menguat-kuatkan gitu. iya, bagi rekan-rekan yang ada merasa dongkol sakit hati, ya nggak usah. Masalah gini. Jangan ada lah. Iya, semua itu ada min plus. Iya, setiap manusia ada yang kurang ada lebih. Nggak ada yang sempurna. Iya, iya, Saya betul. juga sama, Pak Cipto juga Iya, sama, Mas iya. Didi juga ada kurang ada lebih ada. Oh iya, kemarin Pak Cipto operasi jantung, operasi pasang ring, pasang ring 2. Tapi sekarang udah mulai Terus pulih. udah mulai pulih. Tadi udah saya lihat di YouTube-nya udah. Iya, udah mulai pulih. Mudah-mudahan sembuh, Iya, tersembuh ya. termasuk Pak Cipto itu merintis utama. Iya, dia ketua yang pertama ya. Ketua pertama itu sebenarnya perjuangannya lebih berat, Iya. cuma karena Akta Ngawali. apa itu kadernya mendorong sehingga Pak Cipto juga jadi kuat. Tapi kalau saya rasa karena pertama ya maju sedang lah, Iya. bisa bertahan aja syukur. Setelah menurut saya maju banget itu setelah dipegang Mas Agus, usaha nggak tahu Gue maju juga. dia langsung usaha rame. Ya teman sebenarnya Iya. karena pas-pas aja Gusti Allah Iya. itu ngepasin gitu. Iya. Gusti Allah ngepasin alamnya. Pas saya juga yang di lapangan banyak Mas Widi kan banyak di lapangan. Mas Widi matur suwun, terima kasih. Iya. Terus Pak Imran juga banyak di lapangan, matur suwun, terima kasih. Ya Pak walaupun Muklis, terima kasih, matur masa suwun. kedua banyak ke pemerintahan ada pro dan kontra, tapi saya gini, justru kita semakin punya nama semakin luas. Iya. Kalau kita Sampai cuma kelas menteri, hubungan kita sampai sekelas menteri kan. iya kalau cuma produksi dan nama polisi ya menurut saya sih sempit. Iya, kurang. Karena sekarang ya memang harus ini ada di samping belajar usaha untuk brand orang, pelan-pelan kita harus mengurus brand sendiri. Ya, alhamdulillah yang udah punya merek sendiri juga udah banyak. Udah Jadi banyak. kita punya merek, terus Josamon udah punya merek. Itu emang alhamdulillah atas sekarang udah punya banyak merek. Alhamdulillah. Memang itu yang benar. Iya, Pak Murdana, Udah punya merek Mas semua, Arif, udah aman. terus rekan-rekan yang lain juga banyak punya brand Udah sendiri. punya brand sendiri, punya merek Iya. sendiri, bagus Iya. banget. Iya. Memang itu harus pindah semua. Nggak ada Walaupun yang bikin sendal itu malah yang bagus malah kayak dulu Eger itu dibikin mereknya sendiri itu pada jalan Mas. Iya. Daripada yang meniru ke Eger harganya nggak bisa bagus. Ya itu kan mereknya orang nggak boleh pakai. Iya. Kita juga ikut pemerintah. Sekarang Ikut brand pemerintah sendiri itu malah aturan jangan pakai merek orang. ya malah Tetap merek bagus. sendiri. Ya. Iya. Contoh misalnya yang awal ya kelompoknya Pak Haji Tony itu ada 6 apa 7 orang grup ya pada bagus semua Mas. Ya, udah merek Iya, sendiri. Ya. sendiri ya. Terus sekarang juga banyak yang kecil-kecil yang pelarian dari Eger bikin merek sendiri itu. Banyak sih alhamdulillah. Iya. Dan yang merek sendiri udah jalan banyak. Memang intinya gitu. Kita ini harus membantu pemerintah, selaras dengan pemerintah, selaras dengan hukum. Iya. Jangan sampai melanggar hukum gitu intinya. Iya. Gitu. Seperti itu. Semua itu sudah berkesinambungan lah. Iya. Gusti Allah ngatur kita itu ya supaya lebih baik, semuanya lebih baik. Ya bedanya gini, kalau menurut saya libatkan seluruh alam, jangan libatkan Allah dalam setiap persoalan. Iya. Itu kalau saya kan malam itu berdoa untuk Akta. Betul. Saya malam berdoa untuk Akta. Ya Allah, mohon jaga Akta dan keluarganya, usaha maju, sehat selamat, panjang umur, rezeki tercapai segala cita. Al-Fatihah. Iya. Kalau malam. Iya betul. Terus saya doakan leluhur. Ya Allah, ampuni leluhur saya, beri surga, jembar kuburi, padang berikan surga leluhur saya, leluhur kecamatan seluruh di Kabupaten Tangerang, Iya. leluhur keluarga besarnya Akta, engkau beri surga. Jadi ada bedanya kalau saya mengandalkan kekuatan Allah. Iya. Jadi Allah itu suka. Iya. Nah, ini memang nggak semua orang punya keyakinan seperti itu. Kalau saya meyakini itu, saya doain polisi, saya doain pemerintahan, saya doain tentara, saya doain dewan, saya doain semua orang yang tinggal di Tangerang. Iya. Itu karena kekuatan 40 orang doanya wali satu. Jadi kalau diajak berdoa semua, andai kata seluruh keluarga besar Akta malam itu mau berdoa untuk dirinya, keluarganya dan Akta, saya pikir jos. Iya. Makanya ini juga sama ya, ini kan nggak ada istilah terlambat doa itu. Iya. Nanti teman-teman kalau bisa nih nitip sebelum tidur, ya Allah mohon jaga keluarga saya sehat selamat, panjang umur, rezeki tercapai segala cita.
tetangga saya, kanan kiri saya, satu RT, RW, kelurahan, camat, provinsi dan seluruh Indonesia dan keluarga besarnya Atta. Kalau setiap orang mau tidur berdoa untuk Atta, semua keluarga besar Atta, Atta ada kekuatan yang sangat luar biasa. Ya di situ saya juga ada rasa syukurnya gini. Saya lama nggak ketemu Mas Agus. Iya. Ketemu kemarin waktu bikin sampel itu, ya saya kembalikan lagi sama Allah yang betul. Semua yang bikin Allah itu. Iya, betul. Jadi kalau Allah nggak membolak hati saya untuk ke tempat Mas Agus, jangan mungkin. Iya. Di balik kesulitan di luar, kita ada jalan untuk minimal ya ngobrol kebaikan lah. Iya. Yang saya bilang tadi Mas Gun. Iya. Ngomongkan soleh kemurona. Iya. Obat sakit hati ada 5 itu. Iya. Yang nomor 3 ngomongkan soleh. Itu terus kita kan usaha kan untuk cari makan kan, walaupun sedikit kan Allah ngasih makan dengan cara usaha ini ya. Iya. Ya jadi syukurnya dua Mas Gun. Iya. Alhamdulillah. Ketemu Mas Agus untuk pergaulan wong soleh. Nomor 2 dikasih jalan usaha walaupun sedikit tetap saya syukuri. Iya. Ya. Ya harus banyak lagi, nanti maju lagi. Amin. Iya. Ya di Bali ini saya juga jadi rasa bangga, rasa senang untuk saling belajar itu semakin bagus Mas Agus. Iya. Jadi kan ya masih yang saya bilang tadi Mas Agus, saya itu sama ya, saya belajar tauhid. Kalau ini ilmunya sama, dalamnya sama, cuma Mas Agus banyak nuansa Jawa. Iya. Iya. Saya ketemunya dari SRT, Iya. dari Kejawen, dari Sundawitan, dari Kapitayan. Iya, terus Tapi sejatinya sama. dari bahasanya Mas Agus yang banyak bermanfaat bagi saya itu rasa bersyukur walaupun tadi ucapan seperti mateles Jawa yang balas. Iya benar. Ya arahnya itu ucapannya bagus sekali. Iya. Walaupun cuma dikit gitu loh. Tapi orang langsung kita harus bersyukur. Iya. Mateles. Semuanya mateles bisa langsung balas. Pokoknya Mas Agus setelah ngomong gitu, saya telaah terus saya tiru. Itu di mana-mana virus positif. Iya, sama siapapun mateles bisa langsung balas. Iya. Itu selain kita berterima kasih kepada orangnya, kepada Gusti Allah, dia ngingetin orang agar ingat Allah. Iya. Itu di saat itu kan pas saat mateles bisa langsung balas, orang itu ingat Allah. Iya, itu yang sedikit. Jadi saya juga inginnya sih nambah walaupun sedikit-sedikit, tapi kalau nambah kan iya bisa banyak bermanfaat. Ya terus yang saya renungkan lagi setelah dari sini juga gini. Ya Allah, mudah-mudahan walaupun dikit ada order yang sering mempertemukan saya dengan Mas Agus. Amin ya Allah. Ya sering curhat untuk kebaikan. Ya saling asah tuh asik. Iya. Sharing bagi pengalaman. Kalau bagi saya sendiri sih memang gini aja. Belajar nggak ada batas waktu. Betul. Walaupun sudah usia, tapi kita tetap ilmu itu tetap kurang. Saya punya teman atau sahabat seperti Mas Agus, menurut saya pribadi ya sangat bangga. Walaupun lebih muda, tapi ilmunya lebih tua. Kalau saya kan hanya tua, ilmunya muda, jadi saya biar sama-sama tua. Sebenarnya ilmu itu sama. Bedanya kan hanya titipan atau pengetahuan. Iya. Kan yang penting itu prakteknya kan Mas. Iya, setelah Mas Agus prakteknya yang banyak apa itu ngasih ngaji diri sama berceramah di umum itu. Nomor 1 mental Mas Agus. Dengan Mas Agus saya tanya kemarin gimana kuliahnya, udah lulus, saya jadi bangga, bersyukur banget gitu. Jadi secara ilmuwan bisa banyak menolong orang. Iya. Ya dulu aja maaf ya ilmunya sedang, udah banyak nolong orang, apalagi kalau sekarang ilmunya banyak ya. Terus namanya keadaan kan berubah-ubah, jadi Mas Agus semakin bisa nularkan ilmunya, ilmu hati itu. Iya. Dan nanti di kurikulum sekolah belum ada. PR saya itu kepada seluruh dewan, kepada seluruh menteri yang terkait, ini tujuannya kepada presiden dan wakil presiden dan yang terkait lah intinya, tentang termasuk kepada Pak Menteri Pendidikan yang belum ada di Indonesia itu ilmu pendidikan hati. Dan IPA ilmu pengetahuan alam, IPS ilmu pengetahuan sosial. Alam aja sih mempelajari. Dan IPH itu ilmu pendidikan hati itu
di dalam tubuh kita ini yang paling urgent, yang paling penting. Iya. Segumpal darah baik, yang lain ikut baik. Iya. Segumpal darah jelek, yang lain juga jelek. Iya. Tapi tidak ada kurikulum yang mempelajari tentang itu. Iya. Adanya di luar sekolah. Bahkan kita rata-rata ketemu di kultural, di budaya malah ketemu malah gitu. Iya. Nah itu kalau ada, kalau bisa ini di sekolah-sekolah itu kembalikan lagi PMP, pendidikan moral Pancasila kembalikan lagi, kan lebih signifikan. Iya. Kalau sekarang kewarganegaraan ambiar terlalu jauh, Iya. tapi moral. Iya. Kalau bahasa spiritualnya, moralnya dihilangkan, Iya. moralnya hilang. Kembalikan moralnya ditambah IPH ilmu pendidikan hati. Iya. Nanti di situ ada pembagian jilid 1 misalnya ilmu pengetahuan hati. Iya. Contohnya, misalnya sesuai dengan kurikulum TK ini. Iya. Hari ini pelajarannya IPH ya nak, tapi nyanyi. Iya. Sayonara, sayonara sampai berjumpa pulang. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Nah itu pelajaran TK. Kemudian dijelaskan, anak-anak kita nggak perlu susah ya, kita harus senang, harus selalu membantu orang tua ya, nah dan sebagainya. Tapi udah ada pada IPH. Dari kecil orang sudah tahu ilmu pendidikan hati sudah ada masuk di dalam diri kita. Iya. Nah itu gambarannya zaman dulu Pak Harto itu atau Pak Karno atau Pak Harto yang mencetuskan pertama kali, ini Budi, ini Bapak Budi, ini Ibu Budi, ini adik Budi. Itu siapa yang mencetuskan pertama pembelajaran itu? Itu intinya se-Indonesia suruh berbudi luhur. Ini Budi suruh ingat budi luhur. Ini Budi, Bapak Budi, ini adik Budi. Nah ini saya ganti. Ini hatiku, ini SD. Ini hati Bapak, ini hati Mama, ini hati adik. Itu baru tulisan. Nanti SMP itu udah mulai menjelaskan tentang bentuknya fisik. Hati adalah segumpal darah, bla 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 dan seterusnya itu. Nanti SMA itu sudah mulai masalah cinta. Hati adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kebahagiaan, kesusahan dan kesedihan terus. Dan nanti S1 sudah mulai kenal siapa yang kenal hatinya, ya kenal dirinya, ya kenal Tuhannya. Dengan harapan S1 lulus itu sudah kenal Tuhan. Karena kenal Tuhan itu harus kenal dirinya harus kenal hatinya itu. Man arafa nafsahu faqad itu harapan kita. Hanya gagasan seorang budayawan bagaimana caranya se-Indonesia itu lebih banyak yang mengenali hatinya. Karena kan ada kata-kata gini Pak, kalau ada orang galak, sangar, sadis, orang nggak punya hati. Hatinya sih punya, tapi nggak dipakai. Ya, seperti itu Pak. Ibarat hati itu gini Mas. Hati kan segumpal darah yang ada dalam tubuh itu sangat penting ini. Ini hati yang baik sama hati yang busuk. Umpama kita kemana-mana bawa pisang aja. Cuma pisang bukannya hati ya. Pisang itu yang bagus, sehat, mending dapat pisang itu yang busuk, naruhnya nggak enak, Baunya juga nggak enak. baunya nggak enak. Iya. Itu cuma pisang, Apalagi hati. ya. Jadi kita kalau bawa hati baik ya kemana-mana Enak. Iya. Tapi kalau Iya. hati kita busuk kan Iya. kan lebih berat. Iya, kalau di pisang. mana-mana sulit. Iya. Di mana-mana nggak indah. Bawa pisang aja. Di mana-mana masalah dengan Iya orang. sulit, apalagi bawa hati yang busuk. Iya. Iya. Jadi kasarannya ya. Iya. Ya orang bilang mati segan hidup tak mau ya karena Hatinya bermasalah. hati busuk itu ya. Iya. Kalau masalah ekonomi gini-gini, kalau hatinya baik, bersih, banyak bersyukur ya. Menurut saya Bisa jangankan menyikapi. sehat, sakit aja Bisa menyikapi. seneng. Bisa menyikapi dia. Iya sakit aja seneng. Terus kecurian pokoknya dalam hal kita dalam rangka dizolimi, dibohongin aja seneng. Iya, kalau orang hatinya tertata. Iya kan hatinya Bagus. Iya, hatinya bagus. Dan saya bilang yang saya dalami hati ya di situ. Iya. Jadi saya sebenarnya juga belajar hati pas ketemu orang yang punya hati, jadi lebih mantap Mas Agus. Iya, betul kan. Lebih mantap. Ya hati itu kan sebenarnya segalanya, heart is everything. Hati adalah segalanya. Iya. Siapa yang berangkat dari hatinya selaras dengan pikirannya indah pada waktunya. Makanya di jalan raya itu hati-hati, jalan lagi diperbaiki. Hati-hati sering terjadi kecelakaan. Setiap yang bahaya perintahnya itu hati-hati. Nah, ini aja. Kenapa kan? Kok pakai hati, kok nggak pikir-pikir Iya. jalan lagi diperbaiki? Ini dulu aja Atau Mas Agus, ya. pikir-pikir sering terjadi kecelakaan. Tapi hati, Saya hati. masih kecil aja memang udah
memang udah fanatik dengan hati. Iya. Terus sekarang Ya. tanda-tanda Nah, makanya hati itu dinyatakan segalanya itu penting sekali buat kita dan seterusnya. ini sampai tanda tangan aja kan ini pakai hati. Tanda tangan ini mulai kecil ini. Ini memang jadi Tuhan itu sudah menjodohkan nih. Iya, Tanda tangannya banknya Pak Soim ini nggak kelihatan ya. Nih Iya. tanda tangannya ada hati itu. Hatinya, Nah, iya. ada tuh hati itu. Itu. Luar biasa ya. Punya hati. Mulai kecil tahu tapi ilmunya nggak punya. Iya. Tapi Nah, tahu. nanti harus masuk Isatrate dulu. Nah, Iya, tahu. ini luar biasa unik saudaraku. Iya. Jadi beliau ini dari kecil sudah tahu senang hati, Iya, senang tapi hati. kebetulan ketemu orang yang Iya, belajar iya. hati, sama-sama belajar hati. Iya. Sampai tanda tangan Bank BCA aja gambarnya hati. Hati, ya. Masya Allah. KTP juga sama Mas Agus. Masya Allah. Jadi indah. KTP Luar biasa. sama karena kecil aja. Sama. Memang itu sudah dicetak sama Gusti Allah. Iya. Makanya kalau kita kan memang dari Isatrate ya, dari Isatrate gambar hati gitu, Iya. yang jantung hati bersinar itu. Iya. Sejatinya memang Gusti Allah itu sudah menggiring. Iya. Allah tidak akan mengatur di tempat yang salah, tidak akan menempatkan tempat yang Betul, salah. ya. Jadi ini harus diingat, Tuhan itu tidak akan menempatkan tempat yang salah dan mengatur di tempat yang salah. Saya masuk dari kronologis ya. Saya itu mulai lahir itu berada di garis minus. Cuma udah gede dikit tapi alhamdulillah udah dapat wejangan dikit-dikit dari nomor 1 ibu, nomor 2 guru-guru ngaji, jadi tahu, makanya tanda tangan sampai pakai hati itu di situ. Yeah. Tapi senangnya kalau hati orang baik gitu loh. Dulu waktu kecil ya kalau diajak lihat orang ceramah artinya baik itu udah seneng. Jadi udah merasakan Iya, ada rasa. terus punya pikiran, iya, nah, itu nomor 1 gitu. Iya. Tapi ilmunya belum punya. Iya. Iya. Harus masuk Isatrate dulu. Iya. Isatrate itu saya simpatik udah lama, makanya Mas Agus di situ waktu sebelum masuk akta udah cocok. Sebenarnya. Apalagi masuk akta kan semakin saling mendukung aja. Iya. Dasarnya ya hati istilahnya udah. Makanya kan selain saya dengan pakai doa-doa selalu mengandalkan kekuatan doa ya, saya Iya. selalu mau rapat aja doa dulu, Iya. doa dulu, doa Iya. kepada pemerintah, Nah, doa itu. kepada teman itu. Iya. Itu mau rapat tuh saya. Doa yang Mas Agus sampaikan tuh saya simpulkan gini. Kita kalau mendoakan seseorang itu secara tidak langsung sama dengan mendoakan diri sendiri. Iya, Iya. itu saya simpulkan di situ. Iya. Makanya tadi untuk siapa itu, oh itu ya memang untuk siapa, tapi sebenarnya dikembalikan untuk diri sendiri. Iya. Bisa-bisa 1 untuk orang, bisa 10 untuk kita. Ya, betul. Ya itu yang memang saya yang paling saya pelajari sekarang nomor 1 hati, nomor 2 baca sholawat. Iya. Dan itu nanti kan bahasanya begini. Saya belajar dari 2 organisasi besar. Ya. Boleh dibilang organisasi lah atau perkumpulan besar. Satu Islam. Ya. Kenapa bisa ngembang? Ya. Karena ngajarkan kebaikan. Baikkan, ya. Kenapa Isatrate bisa ngembang? Ya. Karena ngajarkan kebaikan. Baikkan, ya. Kenapa Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu dan yang lain itu ngembang? Ya. Karena ngajarin kebaikan. Baikkan, ya. Kalau begitu ditarik ke dalam diri kita, Ya. kalau diri ini mengajarkan kebaikan akan mengembang dengan sendirinya. Ya, betul. Hukumnya mengembang. Ya, ya. Makanya mindset is pray, pola pikir adalah doa. Ya. Jadi kita harus selalu berpikir positif dari bangun tidur sampai Iya. bangun tidur. Ya, saya Sehingga kita nggak bersama sebelum berangkat tadi udah semangat satu. Terus alhamdulillah Mas Agus ngajak ngomong gini, malah semangatnya double. Di hati ini seneng. berbunga-bunga. Bahagia. Gitu. Iya, karena emang kalau Iya. ngobrol hati itu, Bahagia. yang ngomong hati, yang mendengarkan hati, Iya, bahagia. yang mencerna juga hati. Iya, iya, iya. Disitulah yang dikatakan obat sakit hati ada 5. Iya. Yang nomor 3 wong kang soleh kumpulono. Iya. Itu benar, karena dari para leluhur, para pendahulu itu mencetak lagu, mencetak puji-pujian itu sebenarnya bukan hanya untuk lagu-laguan, Iya, iya. tapi maknanya itu harus dipraktekkan. Ini ada syaratnya lah. Untuk dipraktekkan dalam diri kita, namanya ngaji diri itu. Iya. Permasalahan selama ini di antara kita ya Mas, karena ada 4 ilmu: syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Kita ini kadang-kadang yang merasa di syariat nggak mau belajar di atasnya, ini yang macet di sini. Iya. Dan ini tuntutan kita, umur 30 tahun ke atas harus belajar syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat. Iya. Syariat itu kendaraan,
tarekat itu jalan, kendaraannya jalan. Hakikat itu tujuannya. Nah, makrifat itu sampai tujuan. Nah, itu setiap pribadi manusia harus melewati rata-rata 4 itu. Iya, iya. Kalau hanya belajar syariat, kita baru dapat 1,4. 1/4 bukan 0,4. 1/4. Ya. Belajar tarekat 1/4, belajar hakikat 1/4, belajar makrifat 1/4. Di satu. Setelah semua 4/4 sama dengan 1. Sama aja kita ngaji kitabnya mas 100%. Ya. Ngaji kitab baru dapat 1/4 kitanya. Ya. Terus ngaji alam 1/4, ngaji diri 1/4, ngaji rasa 1/4, sama dengan 4/4. Semua praktekkan dalam diri sampai tahap rasa, merasakan. Allah itu ada. Sampai merasakan apa katanya? Kita harus sampai merasakan, harus bisa melihat diri kita, bisa melihat zaman biyen jawabannya itu. Kowe pun yang ngerti Gusti Allah nek iso ndelok gitokmu kan. Iya. Waktu itu kan saya juga tahu, maksudnya DJ kan nggak tahu juga. Setelah dipelajari, oh setelah kita bisa melihat punggung kita bukan dengan mata ini, kita bisa mengawasi diri kita, merasakan di hati kita, merasakan diawasi Allah. Kita bisa melihat diri kita merasakan dilihat Allah. Jadi hati kita itu nggak ada seiring dengan kita sombong, kekayaan, tata derajat, pangkat yang berlebihan nggak ada. Seperlunya hati kita itu. Iya. Seperlunya bersyukur, ada pun syukur, tapi kayak suka mau, kita sekaya mau gitu, tapi nggak serakah. Iya, iya. Kita nerima gitu, pikiran kita semeleh. Nah, kita jadi wong semeleh gitu, semeleh nggak berangsang, disakiti itu maknanya baik, dikhianati itu maknanya baik, nggak ada balas jahat enggak. Pak order aja, kalau rebutan warisan nggak berani kita rebutan warisan, karena rebutan warisan itu sing menang nggak suruh nebu tanah. Pokoknya wong rebutan warisan tanah terutama, sing menang nebu tanah nggak suwe. Tak titeni ning kampungmu waneh banget. Iya. Makanya ojo ribut masalah Sama dengan warisan, ojo ribut masalah harta. sama dengan merebutkan bangkai. Nah, jangan sampai rebutan apapun. Ya, Jadi kalau dengan warisan itu sama. dengan merebutkan Kan, bangkai. jadi kita jangan siapapun itu indah. Saudara tanpa pandang suku, agama dan golongan, setanah air sebangsa Indonesia. Indah itu. Iya. Menemukan surganya dunia. Saya itu berani menemukan surganya dunia, saya berani. Iya. Bukan surga akhirat, surga dunia. Iya. Saya menemukan. Iya. Jadi saya ketemu orang-orang baik. Surga kan tempatnya orang baik. Nah, ini saya Berarti kita ketemu orang baik. saya kembalikan lagi. Eh. Mas Agus pernah nanya, Mas sampean sudah pernah menemukan berlian? Iya, iya. Jawab sudah Mas Agus. Karena ada hadisnya kalau kita sholat sunnah subuh aja itu melebihi daripada dunia seisinya. Itu sunnahnya, apalagi wajibnya subuh. Jadi di situ dasarnya ya walaupun kadang-kadang saya nggak sholat subuh atau nggak sunnah, tapi ya masih sering menjalankan. Jadi saya sering mendapatkan dunia seisinya. Cuma ini yang memang saya telah terus ini artinya gitu. Mungkin Mas Agus bisa bantu jawaban saya. Apa ya artinya sholat sunnah subuh itu sama dengan lebih daripada dunia seisinya gitu. Padahal kalau tadi internet aja kan nggak ada apa-apanya. Kalau harta aja bagi kita kalau udah dewasa gini ya istilahnya garing sehari 3 piring, kadang-kadang cuma 2 piring kan. Jadi ya dunia itu cuma sarana aja, nggak, kecuali kalau dimasukkan sampai hati ya mungkin hilang dikit kita kecewa. Kalau dapat banyak kita seneng, kalau dapat sedikit aja kadang-kadang masih kecewa karena masih ubud dunia. Yang ingin saya tanyakan sampai sekarang itu sebenarnya walaupun sama Ustadz yaitu kata-kata itu sejatinya apa dalamannya gitu? Iya, yang dibilang sholat sunnah subuh itu cuma saya yakin cuma masih ada bayang-bayang jawaban yang lebih mendalam, lebih pas gitu, memang belum punya. Makanya sekarang sampai barangkali Mas Agus tahu ilmu tentang pembicaraan itu lebih baik daripada dunia seisinya. Ayo kita kupas saja. Iya. Saat kita tidur, semua dunia hilang nggak? Iya. Saat kita tidur, semua dunia hilang nggak? Iya, sama dengan mati lah. Mati lah. Iya. Yang bangun pertama kali menemukan dunia seisinya nggak? Iya.
Iya logika. Ya toh? Iya logika. Kenapa dia dikatakan yang subuh sebelum subuh? Iya. Orang yang pertama bangun itu menemukan lebih baik dari isinya dunia. Iya. Karena orang yang pertama tadinya mati, tidur, Iya. bangun eling Allah. Iya. Iya ingat. Allah nomor satu di dunia. Allah itu di atas dunia. Allah itu apapun. Iya. Iya. Jadi simpel sekali. Dari mati, Iya. bangun langsung ingat Allah, sholat. Iya. Jadi ia menemukan sejatinya sejati ya Gusti Allah. Iya. Neng pikirannya Allah, neng hatinya Allah, jiwa raganya Allah. Itu di atas segalanya, nggak ada di atas itu, nggak ada lagi. Iya. Semua Mas Ibnu bilang kalah dengan itu. Iya. Iya. Kan simpel. Iya. Ya, makanya Iya toh? memang saya jawab gitu, cuma saya kalau di WA aja ngomong seluas ini kan nggak bisa. Iya. Jadi alhamdulillah Allah tadi mempertemukan saya janjian kalau bisa ketemu jam berapa ini sangat bermanfaat. Iya. Dan itu nanti masih ada Iya. ada singkatannya lagi. Ya memang saya juga pernah ada yang jawab, ya kurang lebih seperti itu. Kalau ditambah Mas Agus gini kan Lebih lega. Iya. Karena nomor satu Tuhan. Lebih mantap ya. Ingat tadi pas sholat tadi kan? Iya iya. Kecuali dia di situ bangun langsung judi, Iya iya. bangun langsung Iya madon, bangun langsung maling, minum. Nah itu enggak. Karena agama ini juga menurut saya juga khususnya Islam memang harus pakai akal. Nah, Juga akal, logika. nalar, ya, Malah logika. Iya. Lah sing luwih indah lagi. Iya. Sampai sejatinya semua sejati saya temukan semua. Ya, Pak. tapi kalau filsafat awal memang kalau kita nggak memahami, nggak ada yang menafsirkan seperti Mas Agus, ya kadang-kadang kita Ya ke sana jauh banget. Iya. Itu memang gitu. Untuk syariat Iya. itu jauh dibayang-bayang dulu. Iya. Untuk tarekat langsung ngaji Iya. diri Iya. Iya. ke dalam diri. Makanya saya menemukan akhirat di dunia, Iya. surga dunia, Iya. Shirathul Mustaqim di dunia. Iya. Saya menemukan semua, Pak. Waktu Mas Tapi Agus- ini di dunia loh ya. Ini mohon maaf saudaraku semua, bukan akhirat loh ya. Iya. Saya katakan ini di dunia dulu. Iya, iya, iya. Nanti setelah di akhirat itu urusannya Gusti Allah. Iya. Ngono. sama keyakinan kita. Nanti akan kita. Mana gitu. Tapi gini, Iya. kenapa saya katakan begitu? Iya. Saya temukan Shirathul Mustaqim di dunia ini. Iya. Shirathul Mustaqim di dunia, Pak. Iya. Orang yang pikirannya lurus Iya. jauh dari dosa. Iya. Orang yang matanya lurus jauh dari dosa. Hidungnya lurus jauh dari dosa. Lisannya lurus jauh dari dosa. Telinganya lurus jauh dari dosa. Tangannya lurus jauh dari dosa. Hatinya lurus jauh dari dosa. Kakinya lurus jauh dari dosa. Itu Shirathul Mustaqim di dunia. Iya. Iya. Berapa juta orang yang bisa itu? Iya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, tiap hari dari bangun tidur lurus, nggak ada dosa. Iya. Jutaan orang baru bisa itu. Iya. Itu dan selalu ingat Allah. Loh. Iya. Ini yang kita bicarakan ini walaupun maaf ya, walaupun kita katakanlah negara Muslim terbesar di dunia, mungkin sekarang nomor 2 lah. Tapi yang punya ilmu dasar seperti ini sedikit Mas Agus. Karena harus ditulakan. memang gini Pak, Iya, iya. memang kayak gini. Ya, piramid. Syariat, tarekat, hakikat, marifat. Iya, Kak. Kalau ilmu di atas ini Iya. disebar juga nggak bisa. Iya. Makanya yang sudah umur 30 tahun Iya. baru dibedah. Iya. Yang pesantren Iya. kayak kita kayak uji itu Iya. bukan yang minggu, Iya. yang malam rabot, yang malam kemis itu. Memang ini beda karena itu udah masalah tataran hati. Iya. Dan orang yang sudah ngaji begini, ngaji gini, orang yang sudah dapat hidayah hati, Iya. mulai belajar bersih hatinya. Karena tanpa mulai belajar bersihin hati, ilmu ini nggak akan bisa masuk. Ya karena saya sendiri gini Mas Agus. Saya sudah mulai kecil, alhamdulillah dibesarkan di lingkungan baik lah. Termasuk SMA, SMP sampai SMA itu di panti asuhan itu ya kayak separuhnya mondok lah. Kegiatannya cuma olahraga, sholat, ngaji, belajar. Cuma kalau namanya manusia, setelah kita rajin dikasih Allah jalan tengah kita makan ya dasarnya makan minum dikasih rezeki tapi hidup itu resah terus rezeki nggak tahu mungkin rezeki nggak halal kali Iya. nggak barokah. Memang Jadi harus koreksi diri terbaik diri. Koreksi diri terbaik diri. Iya, rusak lagi. Iya. Koreksi diri terbaik diri lembut gitu. Mungkin ini sedekah saya kurang. Mungkin ini saya masih
belum bersih pikiran hati Saya saya, tahun omongan saya, semuanya 95 itu Mas Agus dari Bali ke Surabaya itu udah naik buruk 6 orang. 7 orang sama saya. Saya membawa karyawan 6 orang, saya melukis 360 kamar sama dua kafe, dua kafe asing, restoran Indigo Masima. Ya itu kalau dibilang sekarang uang ya, kalau dulu ya puluhan juta, kalau sekarang mungkin ratusan. Tapi namanya nggak deket sama Allah. Ya itu, ya benar, betul. Karena melupakan Allah, mencuekin Allah, nggak melibatkan Allah. Malah gini. Lawang yang punya kok dicuekin. Iya. Itu loh. Saya pakai banyak. Karena hati itu waktu itu, hatinya belum terbuka, belum mengarah ke Allah. Pikirannya belum selalu mengarah ke Allah, hatinya belum mengarah ke Allah. Jadi masih lupa kemana-mana masih. Itu dapat senang dikit tapi susahnya lebih lama Mas. Yang saya alami situ. Tapi emang biasanya orang yang di jalan Allah itu kayak gitu Pak. Dia hidupnya enggak ada sulitnya, ada susah, ada. Itu namanya orang di jalan Allah. Tapi kadang-kadang ada orang yang enggak pernah ngalamin sulit, kayak diujang Gusti Allah, dibiarkan gitu. Tapi di hatinya enggak ada ketenangan batin, enggak ada Allah. Itu betul Mas Agus. Kenapa saya juga semakin aktif, semakin takut sama Allah karena gini. Karena dibalik kesulitan kemarin, itu malah sama Allah dekat, karena takut. Takutnya gini, kita seneng banyak duit juga gitu-gitu aja. Akhirnya sekarang sulit baru rasain, tapi alhamdulillah jadi dekat sama Allah di situ Mas Agus. Sampai benar-benar rahasianya Allah banyak yang terungkap. Waktu dikasih kesulitan ini, ya ini kalau ukuran aja, bukan jelekin pemerintah enggak. Waktu kampanye pemerintah Jokowi dapat setahun itu secara ekonomi saya nyusut, tapi hatinya dekat sama Allah malah senang sebenarnya. Hatinya senang. Hatinya senang tapi siluannya agak prihatin. Iya, cuma memang dunianya agak prihatin. Cuma ya semua udah akhir dari itu ya udah saya pasrahkan Allah sama Allah semua Mas. Karena ini pembersihan. Semenjak Jokowi turun itu pembersihan. Dibersihkan dulu, dibersihkan semua dulu, sulit prihatin, setara se-Indonesia setara, harga setara, masalah dibersihkan dulu, pengelolaan dulu, mulai diambil Jokowi. Tapi suatu saat Indonesia akan menemukan rumah. Ya kalau cuma asalnya untuk ya makan minum ya cukup lah, namanya kita kalau dikasih Allah seberapa aja, kalau kita mensyukuri sama bisa menjalankan kan sampai parah lah, masih cukup aja udah. Cuma ya kita mau banyak amal, banyak sedekah udah agak sulit. Ya kadang-kadang kalau enak dikit benar sedekah, tapi kadang-kadang ada ingatnya tapi yang pakai sedekah nggak ada di situ. Tapi ya gimana kita syukurin aja Mas. Tapi lama-lama tertata kok. Yang penting dari mindset pola pikir itu benar. Saya akan maju lagi. Saya akan tertata, saya akan maju saya. Kemarin kan waktu pandemi semua ngalamin. Saya aja sampai hampir nggak bisa zakat. Zakat aja hampir nggak bisa. Tahun 2020. Tapi ya bisa akhirnya alhamdulillah. Malah saya dengan masa waktu pandemi orang-orang malah jangan ke Mas Agus kena. Itu sebenarnya saya kecapean Pak. Sebenarnya kecapean banget habis ngemsi di mana-mana. Saya pengen istirahat aja. Tapi karena ngecek ke rumah sakit katanya kena kan. Positif kan? Saya mah kecapean, saya dirawat di rumah aja, saya nggak di rumah. Malah yang ngomong Mas Agus enggak itu Pak Roni. Kata Pak Roni. Saya kecapean juga. Mas Agus dikasih obat, malah berangkat dari duit. Ada obat sisa berapa dikasih Mas Agus buat corona itu. Saya dari. Tapi ya itu hikmah juga saya juga jangan terlalu berbulan, jangan terlalu opol gitu. Cuma 2 hari aja. 2 hari saya 2 hari nggak seperti pengen istirahat tapi ini tuh kecapean kan. Habis itu seminggu langsung udah sehat kembali. Pas kecapean terus momennya pandemi. Walaupun dicolok-colok semua positif. Padahal nggak batuk, nggak cuma istirahat pengen istirahat, lemes mulu gitu. Itu yang kena banget ya, saya ngobrol itu sama Mas Ilham sama istrinya Mas. Itu masuk rumah sakit beneran. Saya kan nggak mau gitu. Saya di rumah aja. Habis itu Andi yang dulu saya jadi sekretaris Hikmah sih. Yang bantu saya jadi sekretaris atap pertama ya dia. Tapi dengan adanya itu ya itulah pertolongan Allah itu. Orang kalau banyak bergaul dengan orang, banyak berteman, di saat sakit itu masya Allah, saudara itu manapun walaupun cuma dipakai cuma 2 hari aja,
Iya. Terus dibedah dari mana-mana, nggak boleh dipakai masyarakat, disuruh buka masyarakat. Disuruh buka masyarakat, akhirnya tempat saya kan orang teater itu sampai ada yang jagain, Iya. yang malam rame itu tempat saya malah nggak Ya, peduli. makanya gini, timnya waktu itu Mas Agus kena corona itu. Iya, Jadi karena dipagari, Iya. diramekan. Iya. Ini rame banget, seluruh Tangerang tahu semua, Iya. diekspos kok. Iya. Tapi emang itu caranya Allah, dengan adanya begitu, itu pembuktian masalah-masalah saya malah selesai, Iya. yang ada semuanya selesai. Caranya Allah menolong kita kadang-kadang kelihatannya sakit, tapi sejatinya pertolongan gitu. Iya. Ya, dengan adanya hikmah itu, saya juga sekarang kan sambil nggak kayak dulu, sambil sedikit aja, ngopi juga habis makan. Kan dulu sebelum saya makan sehari 2 kali Iya. sebelum sakit itu. Iya. Jadi memang kita ini salah pola makan, salah tidur, salah semuanya. Saya waktu sakit itu. Iya, terus Akhirnya sekarang saya makan sehari 3 kali. kegiatan terlalu banyak. Kedepan terlalu banyak, over. Terus akhirnya saya jaga pelan-pelan, saya benerin. Iya. Saya benerin. Ya walaupun sekarang aja kalau capek banget ya kayak gitu Mas Agus. Ya udah usia juga kan. Sekarang harus pandai-pandainya kita. Iya. Terus dengan ada ini banyak ketemu guru-guru, banyak teman, banyak sahabat, semuanya ketemu malahan. Iya. Sekarang saya ketemu setiap malam sebelum tidur harus baca Yasin. Sebelum tidur harus baca Yasin, harus baca Yasin. Kalau sholat Isya itu nggak seperti orang-orang, saya sholat Isya jam 1, jam 2, jam dari mana gitu. Sholat Isya, baca Yasin, berdoa dulu untuk Luhut, berdoa untuk keluarga, lingkungan, berdoa untuk semuanya gitu. Jadi sudah menjadi kebutuhan semenjak itu. Karena orang-orang baca Yasin kan setiap malam Jumat. Ya Itu makanya tadi tadi gitu. masih saya janjian Mas Agus satu sasar ya udah pas lah. Pas. Asal Iya. dulu. Iya. Ya. Iya pas banget. Pas terus nggak panasnya nggak nyengat. Enggak ingat. Ya pas semuanya pas. Ya, pas alhamdulillah. Pas banget, semuanya itu udah pas. Ini Udah, sesi pertama udah ya. 41 menit, Pak. Ya udah lah. Nanti enggak, maksudnya kalau bikin kedua. Udah cukup. Season kedua nanti kita bikin. Intinya Besok aja kalau ketemu lagi besok. oh gitu ya. Ya. Berarti hari ini Hmm. teman sahabat saudara dimanapun banyak berada, kita cukupi dulu karena udah 41 menit. Lalu lama-lama orang nggak Ya. menonton karena bosen nggak terlalu lama. Dan alhamdulillah Pak Soim ini yang sejiwa sehati dengan saya dari pertama proses APTA Asosiasi Pengrajin Tangerang awal-awalnya sampai sekarang masih berteman berkomunikasi karena sehati. Ya. Beliau termasuk penggemarnya Gus Idam. Beliau ini suka kalau ada orang yang muda, tapi wawasannya luas, ilmu hatinya tinggi, beliau suka banget. Iya. Nah itu kita saling mendukung, artinya dimanapun tempat berada, se-Indonesia selalu membawa Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika dijaga. Masalah agama kembali ke diri masing-masing. Sing penting jaga guyub rukun se-Indonesia. Temukan mutiara dalam diri kita, yaitu hati. Siapa yang pakai hatinya, selaras dengan pikirnya indah pada waktu. Ini ada hubungannya dengan asmara hancur, salawat meluncur. Asmara kan hati. Oh gitu ya? Iya. Oh iya. Asmara hancur, Sholawat meluncur ya. Iya. Jadi selalu bersolawat. Iya. Nanti dan itu nanti kita kupas di sesi yang akan datang. Iya, betul. Kenapa kita harus Iya. bersolawat, Kang Mas? Kenapa Iya. kita harus baca Yasin? Iya. Sesi yang akan datang, suatu saat kita buka. Iya. Terima kasih teman sahabat, saudaraku dimanapun kalian berada. Bukan bermaksud untuk menggurui atau menasihati, hanya sekedar berbagi atau sharing. Bila ada salah, kami berdua minta maaf. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.